Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pista dengan NIM 205790001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan pasar valuta asing. Kemudian, jadi yang dimaksud dengan pasar valuta asing adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap valuta asing. Aktivitas dalam pasar valuta asing yaitu pertukaran falas yang dilakukan perorangan atau perusahaan ataupun pemerintah. Nilai valuta asing adalah nilai yang menunjukkan jumlah mata uang dalam negara yang diperlukan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing, dan nilai falas disebut dengan kurs. Adapun fungsi dari pasar valuta asing yang pertama yaitu transfer daya beli, kemudian pemberian kredit, yang ketiga yaitu penyedia fasilitas lindung. Yang dimaksud dengan daya beli yaitu transfer daya beli satu mata uang ke mata uang lain. Kemudian yang dimaksud dengan pemberian kredit yaitu eksportir bisa mendapatkan kredit pra pengiriman ataupun dapat mendapatkan kredit pasca pengiriman. Kemudian yang dimaksud dengan penyedia fasilitas lindung adalah HIDING ini mengacu pada perlindungan risiko ekspor dan importir untuk melindungi dari fluktuasi nilai tukar. Itulah tadi fungsi dari pasar valuta asing. Kemudian yang ketiga yaitu jenis-jenis dari valuta asing itu sendiri. Yang pertama yaitu pasar spot. Yang dimaksud dengan pasar spot yaitu pasar di mana pertukaran dilakukan segera. Kemudian yang kedua yaitu pasar forward. Jadi, pasar forward ini adalah pasar yang berjangka di mana jual beli valuta asing untuk masa yang akan datang. Kemudian, pasar future, yang dimaksud dengan pasar future yaitu kontrak perdagangan yang menetapkan volume pada waktu, harga, dan tempat tertentu telah disepakati. Kemudian yang dimaksud dengan pasar opsi dalam jenis-jenis pasar valuta asing yaitu pasar yang menggunakan kontrak didasarkan hak untuk memilih dan menggunakan opsi atau tidak. Itulah tadi jenis-jenis dari pasar valuta asing. Kemudian yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan HIDING. Jadi, HIDING adalah tindakan untuk menghilangkan risiko dan melindungi serta mengurangi kerugian pasar valuta asing atau falas atau bisa disebut dengan foreign exchange market akibat terjadinya perubahan kurs. Kemudian selanjutnya yaitu mengapa perlu HIDING dalam pasar valuta asing. Jadi secara sederhana HIDING adalah strategi atau kebijakan yang diterapkan untuk mengantisipasi dan mencegah kerugian bisnis dan finansial seseorang ataupun perusahaan. Kemudian selanjutnya yaitu jenis HIDING. Jadi yang pertama jenis HIDING yaitu kontak serah, yaitu mengacu pada kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan transaksi di tanggal dan sesuai harga yang telah ada dalam perjanjian. Kemudian jenis HIDING yang kedua yaitu kontrak berjangka. Yang dimaksud dengan kontrak berjangka yaitu untuk memperoleh harga kesepakatan sebelum terjadinya transaksi jual beli. Kemudian jenis HIDING yang ketiga yaitu pasar uang. Yang dimaksud dengan pasar uang yaitu pasar yang merujuk pada lokasi transaksi jual beli jangka pendek atau yang jatuh tempo dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Itulah tadi yang dimaksud dengan jenis-jenis HIDING. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan kondisi paritas internasional. Jadi kondisi paritas internasional merupakan sejumlah kondisi keseimbangan di pasar valuta asing terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kurs suatu mata uang. Kondisi paritas ini diturunkan dari kondisi arbitrase, yaitu kondisi atau situasi pasar yang memungkinkan pelaku ekonomi mendapatkan keuntungan bebas risiko yang positif dengan modal nol dalam
dalam suatu pasar modal yang sempurna yang memiliki asumsi. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan kondisi paritas internasional. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Purchasing Power Parity atau PP. Jadi Purchasing Power Parity atau PP yaitu di mana kondisi keseimbangan PP dilandasi oleh teori PP, barang yang sama akan berharga sama dimanapun di dunia ini. Nah, menurut konsep dari PP itu sendiri, kurs mata uang antar negara ditentukan menyesuaikan perbedaan harga barang yang ada di dunia. Nah, itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai apa yang dimaksud dengan valuta asing, kemudian fungsi valuta asing, jenis-jenis valuta asing, hedging, mengapa hedging itu penting, kemudian jenis-jenis hedging, kondisi paritas internasional, dan purchasing power parity atau PP. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.